Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman, bapak, ibu, dimanapun berada, mudah-mudahan di saat ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan berbagi pengalaman. Ini pengalaman diri saya sendiri, bukan pengalaman orang lain. Dan mohon maaf, kadang-kadang kan dalam suatu perjalanan seseorang ada pro dan ada yang kontra. Tapi bagi diri saya, kembali lagi kepada niat pikiran kita masing-masing. Kejadian ini sekira tahun 1999. Waktu itu saya dalam usaha dagang. Jujur aja, dalam segi dagang persaingan ya cukup berat lah. Dan rata-rata, kalau ini tapi sebagian kaum dagang mencari orang-orang pintar, orang-orang bisa ke sana kemari. Intinya untuk dilancarkan usaha, itu mungkin tujuannya. Banyak yang mengajak kepada saya kesanalah kemari, namun saya untuk sementara tidak punya niat untuk kesana. Saya fokus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan pertolongan Allah lah apapun juga bisa berubah. Pada suatu hari ada teman yang mengajak ke tempat ziarah, yaitu Pamijahan, yaitu di makomnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Saya juga tidak menolak, prinsip saya yang penting niat. Kemanapun juga kita tujuan, kemanapun kita berangkat, asal di dalam diri dan jiwa kita adalah selalu tergantung kepada Sang Pencipta. Jujur saja, dagangan saya biasanya 75% itu habis. Ya, 25% bisa dibawa ke rumah. Itu waktu itu. Tapi tiba-tiba mendrop, terbalik. Yang 25 bisa terjual, 75% tidak terjual. Akhirnya hari demi hari terus gulung tikar. Di sini ujian bagi saya, kurang-kurangnya ajakan demi ajakan orang bermacam-macam lah, inilah itulah. Tapi saya berpengkuh satu, tetap saya memohon pertolongan Allah. Yang akhirnya saya berangkat sama teman saya, pas itu rombongan, cuman menggunakan mobil kecil. Saya berangkat dari sini sekitar jam 1 atau sesudah melaksanakan ibadah duhur. Sekitar jam 10 malam saya bersama rombongan nyampe ke Pamijahan. Saya terus menuju ke masjid. Saya sholat dulu, sholat sunat, dan semua rombongan pun juga sholat. Namun rombongan langsung menuju ke guha. Kalau saya enggak, saya terus berzikir di sana. Saya memohon kepada Allah. Kata saya, ya Allah, hamba datang ke sini, tempat yang memang dimuliakan oleh Engkau. Hamba memohon, ya Rob, berilah hamba petunjuk keimanan buat hamba dan keluarga hamba. Dan berilah hamba kelancaran di dalam urusan dunia, supaya hamba bisa beribadah kepadamu menggunakan harta. Dan berilah hamba kesehatan. Berilah hamba selalu petunjuk. Itu yang selalu terngiang di dalam doa saya. Dan jelas di sini
doa itu pasti terkabul. Maka saya kalau saya berdoa itu saya tidak minta rezeki. Kalau rezeki jelas Allah sudah memberikan. Tapi saya kalau meminta uang ya uang, meminta harta ya harta. Dan minta doa itu dikabulkan secepatnya. Jadi saya tidak, ya Allah saya minta kabulkanlah doa saya. Karena Allah telah berjanji setiap doa yang meminta pasti dikabulkan. Cuman cepat atau lambat. Dan ada yang langsung diberikan di dunia, atau ada yang nanti di akhirat. Makanya saya kembali, ya Rob, hamba mohon kepada Engkau, berilah hamba harta supaya hamba bisa melaksanakan ibadah dengan harta, dan cepat kabulkan doa hamba hari ini pun juga. Terus saya berzikir kepada Allah, berzikir, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus saya, tapi awalnya saya membaca istighfar. Akhirnya saya ketiduran, entahlah jam 3 atau mungkin badak subuh. Pokoknya sebelum subuh saya sudah bangun. Di sana saya bermimpi ada yang mengelus-ngelus kepala saya. Dan saya bertanya, ya Allah, ya Rob, apakah ini petunjuk apa? Ya saya berpikiran positif, Allah maha segala-galanya. Cuman selama itu saya benar-benar yakin kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa saya secepatnya. Akhirnya saya sama rombongan pas sudah melaksanakan sholat subuh berangkat pulang. Cuman di dalam hati saya ada ketenangan batin. Dan kebetulan waktu itu saya membeli buku sejarah tentang Syekh Waliullah supaya saya lebih paham dan lebih memahami asal usulnya tentang pamijahan tersebut. Bahkan saya tercengang betapa mulianya Nabiullah memperjuangkan agama Islam semata-mata untuk tujuan kebaikan. Dan di dalam buku diceritakan bahwa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan diyakini sebagai waliullah Allah dan dihormati oleh masyarakat dan dari golongan pesantren. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan merupakan mata rantai dan pembawa tarekat, pembawa syariah yang pertama ke Pulau Jawa, yang lebih dikenal dengan nama Haji Karang. Karena beliau pernah uziah dan kholawat di Guha Karang. Dan ternyata beliau itu adalah keturunan dari bangsawan. Jadi Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu keturunan dari bangsawan. Ada juga yang menyebut dari kerajaan Mataram. Ayah beliau yang bernama Sembah Lebek Warta Kusuma sama
orang bangsawan juga, bangsawan Sunda, yaitu keturunan Raja Galuh Pajajaran yang saat itu adalah bagian dari kerajaan Mataram, yaitu Mataram Jawa. Sedangkan ibunya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang bernama Raden Ajeng Tanganziah, sama beliau pun juga keturunan bangsawan Mataram yang berjalur sampai ke Syekh Ainuzi Yakin, yaitu Sunan Giri. Ketika masih kecil atau masih anak-anak, Syekh Abdul Muhyi telah belajar yaitu di Ampel, yaitu Ampel Denta. Belajar berbagai disiplin keilmuan tentang ilmu Quran dan hadis, pokoknya mah ilmu masalah ilmu pesantren. Pada tahun 1669 Masehi, di usia 19 tahun, Syekh Abdul Muhyi merantau hendak menuju ke Mekah. Intinya ingin menimba ilmu yang lebih dalam lagi. Tetapi sebelum ke Mekah, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan singgah dulu di Aceh. Yang dituju di Aceh adalah Abdul Muhyi ternyata bertemu dan belajar kepada Tengku Syiah Kuala atau Syekh Abdur Rauf. Nah, dari sana menimba ilmu berbagai disiplinan keilmuan terus dipelajari oleh Syekh Abdul Muhyi. Termasuk ilmu tarekat, ilmu syariah, yaitu yang diterima dari jalur Syekh Abdur Rauf yang dianggap sebagai guru besar syariahnya. Intinya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan terus menimba ilmu, intinya demi kebaikan. Akhirnya berkembang dan terus berkembang syariah agama Islam yang disebarkan oleh Syekh Abdul Qadir, oleh Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Bahkan Syekh Abdul Muhyi pun belajar di Makkah. Tidak langsung di Makkah, Abdul Muhyi bertemu sebelumnya yaitu dengan Syekh Yusuf Al-Makasyari, dan diduga kuat Syekh Abdul Muhyi belajar juga kepada Ahmad Al-Kuisyasi Ibrahim dan kepada Hasan Al-Ajami, yaitu guru-guru dari Abdul Rauf. Syekh Abdul Muhyi kembali dari Mekah menuju Ampel, yaitu Ampel Denta, pada tahun 1678 setelah mendapatkan ijazah untuk menjadi mursyid tarekat. Subhanallah ya. Dari gurunya sekembalinya dari Ampel Denta,
sang ayah menikahkan dengan putri yang bernama Ayu Bekta. Setelah menikah bersama orang tuanya, Syekh Abdul Muhyi pindah ke Jawa Barat untuk menyebarkan agama Islam. Dan saat itu berusaha mencari sebuah gua yang ditunjukkan oleh gurunya Syekh Abdur Rauf. Pada mulanya Syekh Abdul Muhyi dan keluarga menetap di Desa Dharma Kuningan selama 8 tahun, yaitu dari 1678 sampai 1685. Dan atas permintaan masyarakat karena belum menemukan tujuan yang hendak dicari, yaitu sambil melakukan dakwah ke sana kemari. Alhamdulillah perkembangan terus bertambah. Syekh Abdul Muhyi menuju ke Garut Selatan dan diminta oleh masyarakat untuk tinggal di Pamengpeuk Garut. Perjalanan terusan ke Lebak Siuh, yaitu di dekat Batu Warigi. Di berbagai tempat tinggal ini, Syekh Abdul Muhyi terus menyebarkan agama Islam secara santun, secara baik. Intinya dalam penyebarannya itu dilakukan dengan akhlak yang baik dan benar. Dengan sentuhan hati yang ikhlas dan tulus. Sebagai seorang sufi di Lebak Siuh, inilah Abdul Muhyi menemukan gua yang dikeramatkan. Gua ini dinamakan yaitu Pamijahan. Karena tempat berkembang biaknya banyak ikan di Gua Pamijahan ini, dan gua ini atau Gua Pamijahan itu berbatu karang yang benar-benar keras. Dan memang di sekelilingnya itu adalah hutan yang sangat lebat. Jauh dengan sekarang udah rame. Kalau dulu mah kan sewaktu beliau adalah masih dalam keadaan hutan lebat. Dan karenanya sering disebut juga sebagai gua karang. Sejak saat itu, meski kadang-kadang masih tinggal di Lebak Siuh, Syekh Abdul Muhyi lebih dikenal sebagai Haji Karang. Yang awal mulanya gua ini menjadi tempat uzlah dan kholawat. Akan tetapi di tempat tinggalnya yang terakhir, beliau membangun perkampungan baru bersama pengikutnya atau para santrinya, yaitu di sebelah barat Kampung Ojong, dan dikenal dengan sebutan Syapar Wadi, yang kalau dari Guha kan ke atas itu kan ada di sana tempatnya ya. Di tempat ini beliau membangun masjid sekaligus membangun padepokan, intinya sebagai pusat penyebaran agama Islam. Dan masalah tarekat, beliau sebagai guru rohani, Syekh Abdul Muhyi
pamijahan